Shalom, shalom, saudara sekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam pelayanan Warmen Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita belajar tentang kehidupan lagi bersama Tuhan Yesus, yaitu tentang kehidupan sehari-hari yang kita alami ya. Manusia kadang paling sulit diperintah ya, senengannya memerintah. Nah inilah, nanti kita akan bongkar ini masalah memerintah dan diperintah itu saudara. Padahal firman Tuhan katakan apa saudara? Lebih berkat memberi daripada diberi, lebih berkat melayani daripada dilayani. Nanti ayat-ayatnya akan saya sertakan di depan sini layar ya. Sementara ini kita berdoa di dalam nama Yesus. Kami yakin firman-Mu ya dan amin terjadi sesuai yang Kau firmankan. Kau yang memulai dan Kau yang mengakhiri, maka kuasa, tidak ada satu kuasa apapun yang sangat merampas kuasa firman-Mu ini terjadi menurut firman-Mu. Kau berkati viewer, Kau berkati subscriber, Kau berkati InShot video editing, Kau berkati XL, Kau berkati sarana YouTube dan media-media yang tergabung dalam firman-Mu ini. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Dan kami tahu dengan penuh sukacita bersyukur dan berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Dan kami semakin memuliakan Engkau sebagai kepala kami dan kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling terikat menjadi satu untuk kemuliaan kepala kami, yaitu Engkau sendiri, yaitu sebagai anggota tubuh Kristus yang saling mendoakan, saling memaafkan dan saling bersatu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah pikiranmu, pandanganmu, pendengaranmu, perkataanmu menjadi bagian atas setiap kami sebagai ciptaan-Mu yang Kau pakai untuk alat kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Seperti yang dibahas di depan tadi, bahwa seringkali manusia itu tidak mau diperintah saudara. Tetapi untuk menimbulkan kesadaran secara pribadi itu juga manusia kadang aneh juga gitu loh ya. Padahal manusia itu pada dasarnya kalau melakukan kebenaran adalah senang, kalau salah mesti mengalami kejengkelan dalam dirinya. Umpamanya melakukan segala sesuatu, masak kasinan gitu ya, mesti jengkel, marah-marah gitu loh. Padahal dia senang melakukan kebenaran loh. Kalau masak yang pas, yang enak ya, sesuai dengan seleranya dia dan orang lain, kan pas, enak gitu ya. Orang lain bisa menikmati, bisa jadi berkat bagi orang lain karena menikmati masakan. Kalau kasinan atau kemanisan atau apapun itu ya kan jadi tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi manusia itu sangat susah untuk diperintah saudara. Dan mereka ingin berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri gitu loh ya. Tetapi gini saudara, itu juga perlu toleransi yang tinggi ya. Umpamanya kita kewedangan ya. Kewedangan itu kan yang membuat wedangan itu kan bapak yang jualan ya. Yang jualan itu ciri khasnya apa ya? Udah kita ngikutin di sana aja. Nggak usah komentar. Kadang kita itu banyak komentar, woi kurang ini. Nanti kewedangan lain lagi kita ngomong kurang ini. Itu sudah ciri khasnya sendiri-sendiri tiap wedangan itu saudara. Coba semua pelanggan seperti itu, kira-kira orang yang jualan wedangan mumet enggak saudara? Kita harus ngikuti 1000 pendapat pelanggan yang harus kita ikuti. Mumet enggak saudara yang jualan? Mumet saudara. Nah, bukan berarti begitu saudara. Gini loh, makanya kalau kita ke wedangan, ya sudah kita nikmati saja gitu loh. Apa yang sudah di ciri khasnya dia seperti itu, oh ya sudah gitu. Pak, aku mintanya yang agak seperti ini Pak, bisa enggak gitu loh. Kalau nggak bisa ya sudah, memang ciri khasnya seperti itu gitu loh. Kalau nggak suka ya sudah, jangan ke situ lagi gitu loh. Maksudnya kita itu sering memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, padahal kita sendiri praktek aja nggak bisa gitu loh. Suruh bikin sendiri ya nggak bisa sebetulnya gitu loh. Inilah manusia, kadang itu merasa sok bisa, sok pintar, tetapi dia sendiri bikin nggak bisa gitu loh. Ya ini repot, manusia yang gini-gini ini repot ini. Jadi egonya besar sekali dan dia sukar diperintah gitu loh. Ya sukar diperintah. Padahal kalau kita menurut ajaran Tuhan Yesus aja diperintah ciptaannya sendiri aja mau. Ayo gue nang kayu salib. Nah, Tuhan Yesus saja mau loh. Itu raja dari segala raja yang menciptakan kita aja diperintah oleh ciptaannya mau.
Lah kita ini loh gaya tok, istilahnya orang Jawa Timur ini kemaki, gaya tok ya. Ini rodok keras firman Tuhan, biarno wes sing denger cek kupingnya panas ya jarno, atine panas ya jarno gitu ya. Tetapi ini saya sampaikan ini karena Roh Kudus mengingatkan kita bahwa jangan manusia itu wis jadi ciptaan tapi kemaki ya toh. Wis memerintah ciptaannya, memerintah sang pencipta sendiri, dan kemudian kita memerintah ciptaan yang lain gitu ya, seenak udelnya. Apalagi kalau punya kekayaan, kedudukan dan pangkat, wis ngomongnya tambah karo-karoan karpe dhewe. Dengan menggunakan jabatannya, kedudukannya, dia bisa melakukan segala sesuatu meskipun itu tidak benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah gitu ya. Sesuai kepercayaan kita masing-masing kan mesti diajari Tuhan ya. Kalau di kekristenan itu diajari Tuhan itu apa? Yaitu kasih ya. Mbok musuhmu nampar pipi kiri ya kasih ke pipi kanan ya toh. Rendah hati wis. Pokoknya nggak usah menang-menangan, biar Tuhan sendiri yang menilai. Kan hak penghakiman milik Tuhan. Di siapapun di ajaran agama manapun mengajarkan bahwa hak penghakiman milik Tuhan. Tapi kita sering menjadi penghakim-penghakim manusia itu. Ya, kalau menghakimi dalam sesuai keadilan dan kebenaran yang ada hukum di dunia nggak masalah, itu berkenan sama Tuhan gitu loh. Tetapi kalau dia menghakimi tidak sesuai dengan hukum yang ada di dunia untuk kemuliaan nama Tuhan, ya berarti ya dia error secara hawa nafsu gitu loh saudara. Nah ini yang perlu kita bongkar, perlu kita benahi. Manusia itu kelemahannya di situ saudara. Kepingin merasa bahwa dirinya menonjol di antara yang lain dan dia inginnya memerintah. Nah kalau Tuhan ajarkan sama saya nggak begitu. Bambang, kamu keset, kamu itu tempat membersihkan kotoran-kotoran orang-orang yang berdosa. Keset, sarana aja gitu loh. Jadi saya nyampaikan firman ini supaya kotoran-kotoran saudara-saudara sekalian dan kotoran saya ini terbersihkan oleh kuasa firman Tuhan gitu loh. Jadi posisi saya itu keset, diinjak-injak orang saudara. Nggak ada artinya, memang nggak apa-apa, karena itu memang Tuhan ajarkan saya seperti itu. Tuhan Yesus pun kan seperti itu ya, menderita untuk orang-orang yang berdosa. Kurang ajar banget loh, ciptaannya sendiri loh yang nyiksa Tuhan Yesus loh. Apa kurang ajar banget ini saudara? Ayo saudara pikir sendiri, orang-orang yang di dalam kasih Tuhan, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ataupun orang-orang yang sudah mengenal Yesus tapi masih belum melakukan menjadi pelaku firman. Bayangin, kamu mau ndak? Kamu punya anak tapi anakmu kudu, kurang ajar sama kamu, nggak nurut, terus malah menyiksa kamu, bahkan membunuh kamu. Orang-orang dunia katakan apa itu? Anak durhaka, ya kan? Lah manusia-manusia ini kan, kita semua ini orang-orang durhaka di hadapan Tuhan berarti. Sing nyiptakno Tuhan wae dihukum kok. Di kayu salib kok, supaya kita merasa menang ngalahke Tuhan. Nah makanya gini, lebih berkat melayani daripada dilayani. Nah ini lah, lebih berkat memberi daripada menerima. Berapa banyak orang yang suka menerima daripada memberi. Nah berapa banyak orang yang suka melayani daripada dilayani, ya kan? Nah ini loh saudara. Makanya gini saudara, melayani itu harus dari kerendahan hati, harus punya semelah hati. Ya wes biarilah konsumen mau ngomong apa ya kita iyakan aja, gitu aja. Pokok ciri khasnya kita itu ya itu gitu. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Kalau bukan berkat Tuhan, buat dipaksakan nggak bisa saudara. Kalau tapi itu sudah berkat Tuhan, kekayaan orang-orang fasik akan mengejar orang-orang kudus. Itu sudah ada ayatnya saudara. Jangan khawatir. Meskipun mereka nggak suka sama kita, tapi kalau dia ditakdirkan untuk memberkati kita, kekayaan orang fasik akan mengejar orang-orang kudus, dan berkat-berkat yang diberikan itu akan dikuduskan oleh Tuhan gitu loh. Segala sesuatu kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu dikuduskan oleh Tuhan. Ya berkat-berkat kita gitu loh. Ya itu mau orang fasik itu dia mendapatkan caranya dengan tidak benar atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu memang sudah dituntun oleh Tuhan untuk menjadi berkat kita, ya akan kita terima. Kadang kan kita yang merasa itu haram, berkatnya haram, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ojo diterima itu. Kok kon uripmu malah susah. Jangan begitu saudara. Saya kemarin dihakimi oleh pelanggan saya. Kalau kamu jualan marah-marah, nanti mesti daganganmu rapayu, sepi gitu loh. Saya nggak marah-marah saudara. Kalau gini loh saudara, kalau hidup nggak benar itu saya nggak mau gitu loh. Harus disiplin gitu loh.
umpamanya nih ya, saya buka wedangan, terus kemudian ada orang ngirim makanan, tetapi dia nggak nyampaikan berapa yang dikirim. Nah itu saya kadang-kadang agak jengkel. Maksudnya bukan jengkel, jadi gini loh, ayo tertipu gitu loh. Kamu itu kirim berapa gitu, supaya kalau dimakan orang dimakan orang saya tahu gitu loh. Ini kurang apa enggak gitu loh. Maksudnya begitu, jangan enggak ngomong terus langsung brabruk kirim-kirim. Lah macamnya banyak, lah saya bingung loh. Terus diambil orang matmut terus orangnya keliru hitung, harusnya 6 dia cuma ngomong 4 gitu kan, bisa juga saudara. Saya ingin koreksi gitu loh maksudnya. Nah ini saudara, makanya dalam pelayanan itu harus benar saudara, sesuai firman Tuhan itu harus benar. Kalau kita nggak benar ya gitu akibatnya selisih, jadi kita akan tidak mendapatkan untung, kita akan rugi gitu loh. Makanya tetapi ya balik lagi ke dalam tuh, di dalam ajaran Tuhan, kita mau menjadi berkat atau diberkati menjadi berkat, atau kita diberkati untuk minta berkat. Nah gitu. Orang yang suka melayani itu berarti sama seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu kemana-mana suka melayani, dan dia tidak kaya loh. Tuhan Yesus, ingat lagi saudara, Tuhan Yesus tidak kaya, karena dia kaya rela jadi miskin untuk kita supaya kita jadi kaya. Nah yang membuat kita kaya itu adalah Tuhan Yesus, kaya rohani saudara. Kalau kekayaan materi-materimu itu hanya membuat terus rohanimu meningkat ya, kekayaan duniawi itu mamonmu itu membuat kamu meningkat, tetapi kalau kamu nggak ada berkat-berkat mamon itu dan kamu tidak bisa meningkat rohanimu, nah itu tanda tanya besar. Kamu itu hanya ingin berkati Tuhan tok ya toh, ikut Tuhan karena ingin berkat tok, tidak mau melayani dengan kecintaan yang daripada Roh Kudus yang tentu dalam hidupmu. Itu masih dalam hawa nafsu daging, itu nanti terbatas. Di dunia itu nggak awet itu saudara. Nanti begitu kamu pencobaan yang berat, ekonomimu dinulkan seperti Nabi Ayub, kamu akan lari dari kenyataan. Nah ini orang-orang yang melayani itu gini loh saudara, nggak usah dikongkon, maksud Tuhan tuh sadar loh gitu ya. Makanya Tuhan memerintahkan ya melalui firman-Nya, ayo jadilah pelaku firman. Kadang-kadang kita manusia itu nggak mau diperintah sama Tuhan seperti itu. Itu ciri khas manusia itu seperti itu, karepe dhewe. Ciptaan sing dadi robot tapi robotnya karepe dhewe. Ya ini manusia-manusia ini. Ya gitu. Termasuk saya dulu, saya juga begitu saudara. Senengane karepe dhewe, nggak pernah nuruti firman Tuhan. Wes pokoknya Tuhan ini opo gitu ya maksudnya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ini saya hanya berbagi sharing kehidupan saya aja. Nanti kalau saudara-saudara pendengar firman Tuhan ini merasa Roh Kudus jamah, ya oke lah, bertobatlah gitu. Kalau nggak merasa dijamah oleh Roh Kudus, nggak merasa dijamah oleh Tuhan, ya nggak usah bertobat, nggak apa-apa. Kan risikonya nih nanti kita yang nanggung gitu loh. Apapun yang kita perbuat itu akan kita jadi. Contohnya gini, nggak usah mandi saudara, pasti lama-lama bau, pasti lama-lama kemprok, pasti lama-lama dilihat orang, nggak maulah orang deketi karena bau gitu ya. Nah itu loh contoh sederhana seperti itu. Yes, nggak usah nggak usah masalah mandi, mamanya kebiasaan sehari-hari berdoa mamanya gitu ya. Terus nggak biasa berdoa, ya nggak bisa suruh berdoa. Itu loh saudara, nggak bisa. Setelah percaya saya, kalau sudah kebiasaannya nggak pernah berdoa, pasti nggak bisa berdoa. Lah hanya Roh Kudus yang bisa menegur hidupmu, dan kamu tahu-tahu sregep dewe, maca firman, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan sering kemana-mana pun ketemu orang ingin memberitakan kebenaran firman Allah dan kehidupan orang lain supaya diberkati. Dan setiap orang kamu melihat orang-orang berdosa yang masih belum melakukan firman, kamu merasa pengennya mendoakan syafaatnya Tuhan, jamah mereka, beri kehidupan yang baru, berikan hikmat yang baru. Nah itu loh saudara, nanti yang di dalam Tuhan itu yang seperti itu. Apa kita mau? Nggak mau. Biasanya manusia itu egois, hanya apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya itu yang dia lakukan. Contoh, memperkerjakan orang ya, orang ini harus bermanfaat sama saya. Kalau nggak bermanfaat sama saya, baik, pergi, kamu nggak bermanfaat, kamu nggak menguntungkan perusahaan, buat apa gitu loh. Justru orang-orang yang tidak menguntungkan perusahaan, yang hidupnya masih error seperti ini, yang harusnya Tuhan, harus kata Tuhan, itu yang harus kita layani. Nah seringkali kita nggak mau melayani orang-orang yang berdosa seperti ini, orang-orang yang error gitu. Kalau masih nggak benar gitu, ya udah kamu pergi yo, wes cari yang benar-benar yang bisa menguntungkan perusahaan.
Seringnya begitu saudara, padahal itu salah. Kalau di dalam pelayanan Tuhan loh maksudnya, ya kalau kehidupan sehari-hari mungkin perusahaan benar, nggak bekerja dengan disiplin ya dipecat gitu ya. Tetapi di dalam Tuhan bukan begitu. Justru orang-orang yang beginilah, inilah orang-orang yang hilang yang harus kita layani. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum berjalan dalam kebenaran, inilah yang harus kita layani. Gitu loh saudara. Nah ini saudara, makanya harus perlu kita cermati ya. Lebih berkat melayani daripada dilayani. Ini seringkali kita lupa tentang pelayanan ini. Tuhan Yesus saja sudah ngajari. Dia kemana-mana pun lebih berkat melayani daripada melayani. Aku ada masalah ini. Nah, ternyata Tuhan Yesus bikin mujizat pertama kali di pernikahan Kana itu saudara. Akhirnya mereka Tuhan Yesus melakukan apa? Melayani. Karena membantu orang yang dalam kesusahan. Nah, kita justru kalau ada orang susah malah kita usir. Gak usah kayak nyumpek ya, pergi ya gitu. Lah terus pelayanan kasihmu di mana saudara? Kalau kamu mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah hidupnya, Allah itu kasih, dalam hidupmu sudah ada pribadi Allah, yaitu 9 karunia roh Allah yang ada, pribadi roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, kita sudah dibenarkan, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu diselamatkan, ya toh? Itu bukti bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu, ya toh? Nah, terus gimana coba kalau kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu 9 pribadi roh Allah dalam kehidupan kita? Ya, hamba-hamba Tuhan masih bermusuhan, hamba-hamba Tuhan saling membenci, hamba-hamba Tuhan tidak mau tukar mimbar, ya toh? Merasa denominasi gerejanya berbeda, padahal sama-sama percaya Tuhan Yesus, tapi sama-sama tidak menjadi pelaku firman. Ahli Taurat saudara. Saudara pintar menyampaikan firman Tuhan, saudara bisa menyampaikan firman Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya. Tetapi saudara tidak menjadi pelaku firman. Mati, rohmu mati, rohmu mati, rohmu mati. Kamu hidup dalam kedagingan, masih menjaga gengsi. Oh sorry, aku ngundang hamba Tuhan, gak cocok kok. Wah ini nanti gerejaku bisa kacau kalau ngundang orang seperti gini-gini. Nah ini saudara, nggak ada apa memuliakan Yesus Kristus sebagai kepala saudara. Jadi mempertahankan ego pribadi, mempertahankan kerajaan gerejanya di dunia ini, tidak menuruti apa yang Tuhan katakan. Ya, anggota tubuh Kristus itu talentanya berbeda, saling melengkapi, ya toh, saling mendoakan, saling memaafkan. Saudara, kalau namanya di Islam itu diajarkan begini saudara. Kalau 1 tahun sekali mesti ada hari raya Idul Fitri. Itu memaafkannya bagaimana saudara? Lahir dan batin, ya toh. Kalau memaafkannya cuma lahiriah ya cuma memaafkan, tapi batinnya tidak gitu. Masih minta orangnya itu dihukum saudara. Nah itu namanya tidak memaafkan lahir batin. Itu namanya memaafkan cuma di mulut doang, tidak dari dasar hati. Kalau Tuhan kan dari lahir dan batin, ya Tuhan ngajarkan kalau kamu berbuat dosa, kamu maafkan ya sudah, hilangi semua. Kesalahannya itu dianggap nol. Contohnya orang saya kasuskan ke dalam penjara, ya toh, saya masukkan dalam penjara, saya cabut tuntutan saya, sudah hilang, hukumannya hilang, dia bebas dari penjara. Begitu loh saudara, logikanya itu begitu. Makanya kalau kamu memaafkan dan mengampuni itu tidak ikhlas, tidak dari dasar hati, cuma hanya di mulut doang, percuma. Kata Tuhan, kamu nanti juga tidak diampuni sama Allah. Lah itu loh. Terus kalau kamu sering, di Muslim juga diajarkan, kalau kamu sering membicarakan kejelekan orang, dosanya itu kamu yang ambil. Itu di Muslim diajarkan seperti itu, ya. Makanya ayo sekarang orang-orang yang Kristiani, orang-orang yang Muslim, ayo berjalan dalam firman Tuhan. Lah hidupmu enak. Dalam tuntunan Allah itu nggak ada yang nggak enak saudara. Enak semua itu saudara. Gitu loh. Semuanya itu kalau menjalani kebenaran itu sudah ada damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Melayani juga begitu saudara. Yang di tema saat ini, orang itu nggak suka melayani karena apa? Nggak mau diperintah. Karena apa? Egois. Gitu loh. Saya itu loh buka wedangan saudara. Saya itu diperintah sama pelanggannya yang mau macam-macam, yang mau anut aja saudara. Yo tak gawe ke, yo tak bikin ke.
nuruti semua seleranya. Ada 1000 orang minta sing modok gini, ya adanya sementara kayak gini, aku sih belum bisa ngasih lagi. Nah gitu loh. Pokoknya adanya seperti ini. Kalau kurang pas ya gimana lagi, memang sudah adanya begini kok. Nah nanti nek nuruti 1000 orang, ini satu ini cocok, satu ini enggak cocok, satu ini cocok, enggak cocok, ya sudah ngambil jalan tengah aja. Kita menyediakan seperti ini. Contohnya gini ya, Starbucks itu sudah produk, sudah paten ya toh. Terus Kentucky Fried Chicken sudah paten. Nggak bisa kita terus ke Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken terus kita datang gitu terus, Pak, aku minta yang seperti keinginan saya seperti ini, rasanya seperti ini. Nggak bisa, saudara. Semanuto ae. Lek jadi pembeli itu sebetulnya ya, lek kamu niat beli itu sudah ngerti ciri khasnya wedangan itu seperti apa ya, seperti itu. Di Starbucks seperti itu kriterianya ya toh, Kentucky Fried Chicken seperti itu ya sudah gitu loh. Jangan kamu minta sesuai keinginanmu. Wah, so bingung saudara. Itu yang punya rumah makan. Nanti ada lagi orang yang seperti kamu datang lagi minta yang semua yang itu. Makanya kita itu seringnya mau nih memerintah, nggak mau diperintah itu loh. Ini anehnya kita. Makanya firman Tuhan nggak merintah kamu itu kan untuk jadi pelaku firman, kamu susah tuh untuk menjadi pelaku firman. Karena apa? Manusia itu sukar untuk taat. Kesadarannya nggak ada. Padahal Tuhan itu ajarkan kesadaran pribadi yang diajarkan Tuhan. Bukan masalah kamu itu melakukan karena kewajiban, bukan. Kalau Tuhan melakukanlah karena cinta. Kalau cinta itu nggak ada paksaan, nggak ada unsur kepaksa, ya semuanya karena keikhlasan, ketulus ikhlasan. Nah itu yang Tuhan mau sebetulnya. Makanya dalam kamu melayani di dunia ini ya, kalau orang-orang melayani dunia ini banyak yang tidak sabat, ya, banyak yang sabatnya saudara. Aku ingin melakukan untuk kamu gini-gini. Berarti itu bukan karena cinta, karena kewajiban aja, karena nggak ikhlas. Itu loh, percuma, sia-sia. Yang benar di hadapan Tuhan melakukan itu karena cinta Allah, karena cinta Allah, karena cinta Tuhan Yesus. Ya, itulah yang benar. Kalau kamu melakukan karena kewajiban ya gitu, wah aku wajib kok seminggu sekali aku harus ke gereja biar aku ketok di hadapan orang lain, aku ketok neng gereja. Percuma, sia-sia. Karena Tuhan melihat hatimu. Neng gereja cuma untuk pamer ya percuma gitu loh. Gak ada fungsinya. Mending kamu menjadi pelaku firman tiap hari, bermanfaat dan selalu ketemu orang memberitakan Injil. Itu kan sudah ibadah saudara. Dua orang berkumpul, 2 atau lebih orang berkumpul memberitakan tentang nama Yesus, itu ibadah saudara. Ibadah itu tidak harus di gedung gereja saudara. Kan itu doktrin-doktrin ajaran gereja 2000 tahun yang lalu. Makanya di dalam Tuhan Yesus itu apa? Gerejanya di goa-goa. Ya selain ada gereja ya di gua-gua, di rumah-rumah, dimanapun, semua tempat nggak masalah gitu loh. Yang penting beritakan kasih Tuhan, mereka bisa bertobat, bisa mengenal kasih Tuhan, dan mereka mengiring Tuhan. Itu pun karena pemberian Tuhan. Pertobatan itu saudara, bukan karena kita gitu. Ayo melayani, dekat memberi daripada memberi. Ayo jadi orang-orang yang sadar melakukan karena cinta, ya bukan karena kewajiban. Melakukan karena cinta bukan karena kewajiban. Melakukan karena cinta bukan karena kewajiban. Bersama Tuhan Yesus kita bisa sampai ketemu dalam season One Way Ministry berikutnya. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sampai ketemu One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.